Shalom, puji nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Sebelum saya masuk dalam khotbah materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Dan nama saya Berlian Sophia Ulaen. Saya prodi Pendidikan Agama Kristen dan saya semester 5. Sekolah Tinggi Teologia Rumah Murid Kristus Bitung. Saya akan memberikan dengan khotbah saya hari ini dengan tema saya adalah firman yang didengar harus dilakukan evaluasi. Nah, yang saya diambil dengan kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam dunia pendidikan kita mengenal evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini bukan sekedar untuk memberi nilai, tetapi untuk melihat apakah apa yang diajarkan benar-benar dipahami dan diterapkan oleh murid. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Firman Tuhan bukan hanya untuk kita dengarkan pada hari Minggu, tetapi untuk kita hidupi setiap hari. Nah, evaluasi rohani berarti kita harus berani bertanya. Nah, apakah firman yang saya dengar sudah saya lakukan dalam hidup saya? Nah, dalam surat Yakobus sangat praktis. Yakobus ingin menekankan bahwa iman yang sejati selalu diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu, ia menegaskan bahwa orang Kristen sejati bukan hanya pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Sama seperti murid yang baik bukan hanya hadir di kelas, tetapi juga harus mengerjakan tugas, latihan, dan ujian. Nah, dengan isi khotbah hari ini, yaitu pertama, firman tanpa tindakan, yang disebut menipu diri. Nah, Yakobus berkata, jika kamu hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, kamu menipu diri sendiri. Artinya, kita bisa merasa rohani hanya karena sering ikut ibadah, rajin dengar khotbah, bahkan bisa mengikuti ayat. Tetapi kalau hidup kita tidak berubah, semua itu kosong. Nah, sama seperti siswa rajin ikut kelas, harus mencatat yang rapi, tetapi tidak pernah mengajarkan soal latihan.
Ia hanya menipu dirinya sendiri kalau merasa sudah pandai. Nah, yang kedua, firman adalah cermin kehidupan. Yakobus memberi ilustrasi orang yang hanya mendengar firman seperti orang yang bercermin lalu pergi dan langsung lupa wajahnya. Nah, firman Tuhan itu cermin rohani. Ia memperlihatkan kelemahan, dosa, dan kekurangan kita. Tetapi, kalau kita hanya mendengar lalu melupakannya, kita sama saja dengan orang yang menolak kebenaran. Nah, ketika firman menegur kita, apakah kita cepat melupakannya? Atau kita mau mengoreksi diri dan berubah? Kalau jawab jujur secara pribadi. Nah, seringkali saya lebih cepat melupakan teguran firman daripada langsung berubah. Ada kalanya saya merasa tersentuh saat kita harus mendengar khotbah atau membaca Alkitab, tapi setelah itu kembali sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Teguran itu hilang begitu saja. Namun, ketika saya sungguh-sungguh membuka hati, membiarkan Roh Kudus bekerja, saya sadar bahwa teguran firman itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk saya. Nah, saat saya mau mengoreksi diri, meski kadang sakit, malu, atau harus melepaskan kebiasaan yang lama, saya justru menemukan damai dan pertumbuhan iman yang nyata. Jadi, saya belajar untuk tidak cepat melupakan, tapi menjadikan teguran firman itu sebagai cermin agar saya semakin serupa dengan Kristus. Nah, poin yang ketiga ini tentang firman yang dikerjakan membawa berkat. Nah, yaitu Yakobus berkata, orang yang sungguh-sungguh melakukannya akan berbahagia oleh perbuatannya. Artinya, firman Tuhan bukan beban, tetapi hukum yang memerdekakan. Saat kita taat, kita merasakan damai, sukacita, dan berkat Tuhan yang nyata. Nah, dalam pendidikan, murid yang tekun belajar dan menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata akan menuai keberhasilan. Nah, demikian juga orang percaya yang tekun melakukan firman. Saudara, mari kita merenungkan beberapa hal, yaitu yang pertama, apakah saya hanya puas menjadi pendengar firman tanpa hidup sesuai kebenaran? Nah, jawaban saya adalah kadang saya sadar bahwa saya bisa saja merasa cukup hanya dengan mendengar firman setiap minggu, bahkan merasa rohani hanya karena hadir dalam ibadah. Tetapi jika saya jujur mendengar saja tanpa melakukan, tidak akan mengubah hidup saya. Saya tidak boleh puas hanya menjadi pendengar, sebab iman yang sejati menuntut tindakan nyata dalam kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kesetiaan pada Tuhan. Poin yang kedua,
adalah apakah saya menjadikan firman sebagai cermin untuk mengoreksi diri atau saya melupakannya begitu saja. Nah, karena saya harus mengakui bahwa ada saat-saat ketika firman Tuhan menegur saya. Namun setelah ibadah atau renungan sudah selesai, saya mudah sekali kembali kepada kebiasaan lama. Nah, firman seharusnya menjadi cermin untuk melihat kelemahan dan kesalahan saya. Nah, agar saya mau bisa berubah atau saya mau berubah. Bila saya hanya mendengar lalu melupakan, itu berarti saya belum sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan. Karena itu saya mau belajar menjadi firman sebagai pedoman hidup yang terus saya renungkan dan praktekkan. Yang ketiga, apakah saya sudah mengalami kebebasan dan sukacita ketika saya taat melakukan firman dalam hidup sehari-hari? Nah, ya, ketika saya mencoba menaati firman Tuhan, ada sukacita yang berbeda dari sekadar kebahagiaan duniawi. Nah, walaupun ada tantangan dan pergumulan, ketaatan mendatangkan damai sejahtera yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Saya merasakan kebebasan dari rasa bersalah dan hati saya dipenuhi dengan kekuatan untuk terus melangkah bersama Tuhan. Itu membuktikan bahwa janji firman Tuhan sungguh nyata ketika saya menataatinya. Nah, evaluasi iman bukan soal seberapa banyak ayat yang kita tahu, tetapi seberapa nyata firman itu mengubah perkataan, tindakan, dan karakter kita. Nah, poin yang terakhir, kita masuk dalam tentang kesimpulan, yaitu sama seperti evaluasi pembelajaran, memastikan murid benar-benar menguasai pelajaran. Demikian juga kita perlu terus mengevaluasi kehidupan rohani kita. Nah, apakah kita hanya pendengar atau sungguh-sungguh pelaku firman Tuhan? Nah, bahwa kita ingat firman tidak dilakukan hanyalah pengetahuan kosong, tetapi firman yang kita dilakukan akan membawa hidup kita pada kebebasan dan berkat sejati. Demikian khotbah video saya hari ini. Tema firman yang didengar harus dilakukan evaluasi. Khotbah kali ini Tuhan Yesus memberkati kita semua.